Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajar mata pelajaran ekonomi. Dan kita akan membahas materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut agama kepercayaan dan masing-masing. Nah, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan tujuan kita mempelajari kebijakan ekonomi moneter dan kebijakan fiskal. Yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peran dan fungsi kebijakan moneter. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan kebijakan fiskal. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Yang terakhir yaitu siswa mampu menjelaskan peran dan fungsi kebijakan fiskal. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar ini diharapkan akan berpengaruh pada tingkat harga. Melalui kebijakan moneter, bank sentral dapat menjaga kestabilan moneter dan diharapkan keadaan ekonomi menjadi stabil. Kebijakan moneter yang berhasil dapat dilihat dari adanya kesempatan kerja dan perbaikan neraca pembayaran. Selain itu, kebijakan moneter ini dilakukan dalam upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan tingkat harga. Jika bank sentral menambah jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter yang berhasil dari adanya kesempatan kerja dan perbaikan neraca pembayaran. Selain itu, kebijakan moneter ini dilakukan dalam upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan tingkat harga. Jika bank sentral menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, bank sentral menempuh kebijakan moneter kontraktif atau monetary kontraktif. Istilah lain yang sering digunakan untuk kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebijakan uang ketat atau tight money policy. Selanjutnya ada dari tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kesempatan kerja. Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka makin besar dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu kestabilan harga. Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah. Tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik. Untuk mencegah harga yang semakin naik, maka pemerintah menstabilkan harga sehingga
sehingga harga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan datang. Selanjutnya, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilitas ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Selanjutnya, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Selanjutnya ada mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Selanjutnya ada distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang terakhir ada membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Selanjutnya ada instrumen dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang stabil dan berdampak baik pada kondisi ekonomi negara merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Untuk mengetahui kestabilan keuangan dan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disediakan untuk mengukur keberhasilan tujuan kebijakan tersebut. Beberapa instrumen kebijakan moneter yaitu antara lain yang pertama ada open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka. Merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran mata uang. Selanjutnya ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Selanjutnya ada kebijakan cadangan kas, di mana instrumen ini dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Selanjutnya ada kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat yaitu instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Yang terakhir ada kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan unsur pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Sedangkan dalam bahasa Inggris fiskal disebut fis, yang berarti pembendaharaan atau pengatur keluar masuknya uang yang ada dalam kerjaan. Jadi, fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintah. Negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lain digunakan untuk pengeluaran dengan program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian,
dan digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal menunjuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter? Perbedaannya itu dapat kita lihat dari tujuan masing-masing kebijakan. Jika kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar, maka kebijakan fiskal bertujuan untuk mengaruhi jalannya perekonomian dengan berbagai sasaran berikut ini, yaitu yang pertama ada meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara, meliputi bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya. Selain itu, contoh pengeluaran negara yang dimaksud yaitu antaranya ada pembangunan sarana dan prasarana umum. Yang kedua tuh belanja persenjataan. Yang ketiga ada proyek pemerintah. Yang terakhir yaitu ada pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya tujuan dari kebijakan fiskal yaitu memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita ketahui, pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi momok di suatu negara. Seperti yang kita ketahui, tingkat pengangguran di Indonesia saat ini menjadi masalah terbesar bagi pemerintah. Pada tahun ini, Februari 2020, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta orang. Angka ini naik 60.000 orang atau 0,06 juta orang dibanding periode sama tahun lalu. Ini menurut Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yang ketiga, tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri yaitu menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi. Di sisi lain, inflasi bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan kesempatan kerja penuh. Akan tetapi, inflasi juga bisa berdampak negatif pada kelompok atau orang yang berpenghasilan rendah karena daya beli jadi menurun. Masalah inflasi yang tak kunjung stabil berpotensi besar membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Melalui kebijakan fiskal, tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja tinggi, rendahnya investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional pun diharapkan akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada instrumen dari kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat dan industri pun bisa meningkatkan jumlah penjualan, begitu juga sebaliknya. Instrumen kebijakan pajak itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat memperkuat kas negara, menurunkan pajak akan menggiatkan investasi dan meningkatkan konsumsi. Yang kedua ada politik anggaran. Politik anggaran ini pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang atau surplus atau defisit.
Selanjutnya yaitu ada fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara, yaitu fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Yang pertama kita akan membahas tentang otoritas. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan, merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan aktivitas perekonomian negara. Yang kelima ada fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang terakhir ada fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatuhan. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi kita hari ini tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah ya, untuk karena minggu depan Ibu akan mengadakan kuis mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.